Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada saatnya, ada waktu, anak, harta tidak bermanfaat. Ada saatnya, ada waktunya, ada kondisinya, anak, harta tidak bermanfaat, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah, harta dan anak itu akan manfaat, akan memberikan sebuah nilai ke kita pada saat harta dan anak itu dibarengi dengan keselamatan hati, kebersihan hati. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya hati bersih? Bagaimana supaya hati suci? Bagaimana supaya hati itu tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diangkat, dilantik, diutus menjadi utusan Allah, menjadi Rasul. Yang pertama diberikan kepada Nabi adalah Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya dalam setiap pergerakan apapun, kehidupan rumah tangga, kehidupan bertetangga,
kehidupan pekerjaan apapun itu mesti dilandasi awalnya dengan Al-Quran. Karena Nabi pada saat mau bergerak, yang diberikan pertama kali adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kita tahu Al-Quran itu kalamullah, surat cintanya Allah kepada kita. Sayang sekali umat muslim jarang memanfaatkan waktu untuk itu. Buktinya survei Institut Ilmu Al-Quran mendapati jumlah penduduk muslim Indonesia yang tidak bisa baca Quran ada 72,25%. Jadi banyak sekali umat ini yang tidak mengenal kalam-kalam Allah, yang notabene Al-Quran itu adalah awal pergerakan Nabi. Itu isyarat buat kita, setiap pergerakan itu mesti dilandasi dengan Al-Quran. Sekarang coba tanya diri kita, seberapa banyak kita berinteraksi dengan Quran? Maka kalau jauh dari Quran, ini yang akan kemudian menjadi jarak sehingga anak dan harta itu kurang bermanfaat buat kita. Ya, karena hati tidak disertai dengan keselamatan. Mereka yang dekat dengan Quran itu ciri untuk mendapatkan hati yang selamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali dalam hadis bahwa huruf-huruf hijaiyah yang kurang lebih 29 di dalam Al-Quran yang menjadi 30 juz. Jadi hakikatnya 30 juz itu hanya terdiri dari 29 huruf hijaiyah dan 12 tanda baca, itu yang ditumpuk, dibolak-balik, dibaca dari kanan ke kiri sehingga menjadi 30 juz. Kata Sayyidina Ali, huruf-huruf hijaiyah itu adalah nama-nama Allah. Saya ulang, kata Sayyidina Ali bahwa huruf hijaiyah itu adalah nama-nama Allah. Artinya, kalau ada saudara kita sesama muslim yang tidak mampu membaca Al-Quran, itu hakikatnya dia tidak mengenal nama Tuhannya. Sementara dia mencari rezeki, dia mencari ketenangan. Notabene yang memberikan ketenangan, yang memberikan jaminan keamanan, yang memberikan kehidupan itu adalah Allah. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan itu kalau nama-namanya yang 29 itu kurang kita berinteraksi kepadanya? Maka jamaah sekalian, syarat utama untuk mendapatkan hati yang selamat, ayo dekati Quran. Bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum mampu membaca Al-Quran, ayo ajak berzikir menyebut nama-nama Allah melalui huruf hijaiyah. Karena pada saat menyebut huruf hijaiyah sesungguhnya sama dengan bertasbih menyebut nama-nama Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan, orang yang jauh dari Quran, kata Allah dalam Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, nanti hidupnya susah. Bisa jadi dia punya rumah, bisa jadi dia punya mobil, bisa jadi dia punya kebun, bisa jadi dia punya segala-galanya, tapi hidupnya susah, sempit, tidak membuatnya nikmat apa yang dia punya. Lantaran apa? Karena tidak dekat kepada Al-Quran. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling jauh dari Quran, hidupnya susah. Yang lebih dahsyat jamaah sekalian, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat itu bangkit dalam keadaan buta. Nauzubillah. Saat ini kita bisa melihat. Kita berada di suatu tempat, kita tidak bisa melihat, tidak mampu mengetahui arah, itu susah hidup. Ini di akhirat, kata Allah, yang jauh dari Quran bangkit dalam keadaan buta.
Maka jamaah sekalian, untuk supaya mendapatkan hati yang selamat itu, ayo dekati Quran. Itu satu. Yang kedua jamaah sekalian, untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pada saat 13 tahun mengenalkan tentang tauhid kepada Allah, bahwa bergantung itu hanya kepada Allah, 13 tahun di Mekah. Itu baru kemudian dia hijrah menuju ke Madinah. Apa bekal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada saat mau ekspansi luar biasa pada saat dia berada di Madinah? Sebelum Nabi berangkat ke Madinah, Allah panggil dulu diberikan yang namanya sholat 5 waktu. Jadi kalau mau selamat, sholat ini harus dijaga dengan baik. Apalagi dengan masjid kita ini diisi dengan baik. Karena itu adalah pola untuk membuat hati ini selamat. Sholatnya diperbaiki, sholat 5 waktu. Karena kata Nabi, sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau Quran jauh, sholat jauh, ini bakalan susah, itu kayaknya hampa, tidak kita nikmati. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi unsur yang kedua untuk mendapatkan hati yang selamat itu perbaiki sholat, terkhusus dengan sholat berjamaah di masjid kita. Yang ketiga jamaah sekalian, pada saat Nabi sampai di Madinah, mohon maaf, pada saat sampai di Madinah, apa yang pertama dia bangun? Yang pertama dia bangun adalah masjid, seperti masjid kita ini. Saya yakin dengan berdirinya masjid ini pasti ada perubahan di kampung kita. Lalu di mana Nabi itu membangun masjid itu? Nabi membangun masjid di kampung yang namanya Kuba. Kuba itu adalah penghasil korma. Maksudnya Nabi ingin mengambil hati orang yang punya duit. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita punya duit? Saya yakin kita semua punya duit. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa atu haqqahu yawma hasadih, berikan haknya Allah pada saat kau panen. Jadi kalau misalnya kita pekebun, pada saat panen itu mesti memberikan haknya Allah. Kalau kebun itu kita pupuk, kita pelihara, persentase dengan perbandingan pertanian itu 5%. Jadi kalau kita dapat harga 100.000, maka seketika saat itu keluarkan untuk Allah dan Rasulnya 5.000 rupiah. Kalau dapat harga 100.000, kalau 50.000 seketika keluarkan 2.500 rupiah pada saat itu. Artinya pada saat kita melakukan sesuatu, libatkan Allah, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pikiran, tapi libatkan Allah melalui kemampuan kita. Kita dapat hasil, keluarkan langsung. Itu bagi yang menghasilkan nilai dari hasil kebunnya. Bagaimana dengan perdagangan? Antum jualan, begitu dapat hasil hari ini langsung dipotong 2,5%. Itu yang akan kemudian kata guru itu adalah akan menjadi pupuk yang luar biasa, penumbuh dan penyubur. Ada guru kita bercerita, dulu nak saya berzakat itu 50.000 per tahun, 50.000. Tapi itu saya jaga. Setiap menerima sesuatu saya keluarkan. Yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan dia keluarkan 5%, 10%. Tapi yang dari perdagangan atau pemberian itu dia keluarkan 2,5%. Saat ini per tahun dia mengeluarkan zakat 50 juta. Artinya ada pertumbuhan. Yakin dengan melibatkan Allah dan Rasulnya, insya Allah dia akan menjaga. Akan menjadi racun pada saat nggak usah dulu dikeluarkan zakatnya, karena kita mau beli pupuk, nanti nggak cukup. Zakat ditinggalkan, dibelikan pupuk, maka pupuk itulah yang akan jadi racun buat pepohonannya, tumbuhannya. Kenapa? Yang menumbuhkan itu Allah, yang memberikan buah itu Allah, kemudian haknya Allah kita lalaikan. Sementara Allah sampaikan berikan haknya pada saat panen. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 14 menit saya berdiri di sini menyampaikan ini 3 hal. Yang pertama, jadikan hati selamat itu dengan yang pertama dekati Al-Quran.
Yang kedua, perbaiki sholat. Dan ketiga, setiap menerima sesuatu, duit sekecil apapun, keluarkan langsung. Ini ada kotak amal. Saya yakin kalau semua yang ada di sini, nggak usah yang lain, yang ada dalam masjid ini melakukan itu, insya Allah ini akan cepat sekali perkembangannya. Libatkan Allah bukan hanya sekedar logika, tapi libatkan Allah melalui hasil yang kita dapatkan. Nggak berat itu. 50.000 kita keluarkan 1.250 nggak berat. 100.000 kita keluarkan 5.000 rupiah itu tidak berat. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini, di hari Jumat ini, insya Allah menjadi hati ini selamat. Dan insya Allah kita semua dipanggil oleh Allah dengan selamat. Dan insya Allah ditempatkan di tempat yang selamat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi saya menerjemahkan rukun di dalam setiap khutbah Jumat, pesan Allah khusus buat kita orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan selamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.